Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kini kita telah memasuki hari ke-7 dari bulan Ramadan. Semoga hari-hari berikutnya Allah takdirkan kita untuk selalu melakukan hal positif, untuk selalu menjaga kita dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, atau hal-hal yang justru bisa menghilangkan atau mengurangi pahala dari puasa kita. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini pembahasan atas kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi telah memasuki pembahasan tentang solat. Kita awali pembahasan ini tentang pembahasan syurutu sihhati sholat, syarat-syarat sah sholat. Sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya syarat sebelum sholat itu ada dua. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua adalah syarat sah sholat. Syarat wajib sholat maksudnya kapan sih seseorang itu dinyatakan telah wajib untuk melakukan sholat. Maka dalam hal ini jawabannya ya dia telah dinyatakan beragama Islam, dia adalah orang Islam, dia adalah sudah masuk usia baligh. Yang ketiga adalah dia berakal sehat. Jadi tiga kategori ini telah terpenuhi pada jiwa seseorang, pada diri kita, maka berarti kita telah dinyatakan wajib untuk melakukan sholat, sebab kita telah memenuhi syarat wajib sholat. Kemudian selanjutnya syuruti sihhati sholat atau syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Wa yushtaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyakinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Di antaranya adalah yang pertama mengetahui masuknya waktu sholat. Kita harus tahu kapan waktu sholat tertentu telah dinyatakan masuk. Dengan tiga kategori. Yang pertama biyakinin, benar-benar yakin bahwa waktu sholat sudah dinyatakan masuk. Jika tidak ada kemungkinan yakin, maka kita bisa melakukan yang namanya ijtihad. Ya, anggaplah kita sedang berada di suatu tempat yang sangat sepi sekali, misalnya ada di hutan atau di gunung, misalnya sedang mendaki gunung. Kemudian kita tidak membawa jam tangan, HP kita misalnya mati karena baterainya habis lah, atau alasan lainnya. Pokoknya hal-hal yang biasanya kita jadikan rujukan untuk menentukan awal waktu sholat itu tidak ada. Tapi hadirin sekalian, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya penentuan waktu sholat dulu di zaman Rasulullah dan seterusnya itu ditentukan dengan peristiwa alam. Misalnya kita ambil contoh ya, kita mulai dari waktu zuhur saja. Kapan waktu zuhur itu dinyatakan di dalam kitab itu? Yaitu sejak zawalus syamsi, sejak tergelincirnya matahari. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka matahari tidak akan membentuk bayangan. Jadi kalau dulu itu sahabat-sahabat dulu itu untuk menentukan awal masuknya waktu sholat itu dengan menancapkan tombak di tengah lapangan. Ditancapkan tombak, maka ada matahari kan. Jadi ada matahari, ketika matahari tepat di atas tombak itu, maka matahari tidak akan membentuk bayangan. Tapi sedikit saja bergeser ke barat, maka mulailah muncul bayangan dari tombak itu meskipun hanya sedikit. Itulah yang disebut dengan zawalus syamsi, tergelincirnya matahari. Itu berarti waktu sholat zuhur sudah dinyatakan masuk.
Sampai kapan? Sampai waktu asar. Kapan waktu asar? Ketika bayangan tombak itu sudah sama antara panjang bayangannya dengan tinggi tombaknya, panjang tombaknya. Kita anggap misalnya tombaknya sepanjang 1 meter misalnya atau 2 meter, ternyata bayangannya juga sama, panjangnya 2 meter. Nah, ketika sudah sama seperti itu, maka sudah dinyatakan masuk waktu asar. Sampai kapan? Sampai maghrib. Kapan waktu maghrib itu? Yaitu sejak terbenamnya matahari. Kemudian waktu maghrib sampai kapan? Sampai waktu sholat isya. Kapan waktu sholat isya? Ketika hilangnya mega-mega merah. Ketika matahari terbenam, maka ada sisa-sisa berkas cahaya yang berwarna merah di ufuk barat sana. Nah, itulah yang disebut dengan asyafaqul ahmar, mega-mega merah. Ketika mega-mega merah itu telah dinyatakan hilang, maka itu berarti waktu sholat isya sudah masuk. Sampai kapan waktu sholat isya? Panjang sekali, yaitu sampai terbitnya fajar shodiq, yaitu sampai waktu subuh terbitnya fajar shodiq. Sampai kapan waktu sholat subuh? Sampai terbitnya matahari. Nah, itu artinya sebenarnya kita ini hidup itu sebenarnya ya menunggu waktu sholat. Selesai subuh kita sedang menunggu waktu zuhur habis menunggu waktu asar, dan begitu seterusnya. Nah, dengan cara seperti itulah kita bisa menentukan masuknya waktu sholat ketika kita tidak memiliki alat atau sumber rujukan yang biasanya kita gunakan untuk mengetahui masuknya waktu sholat dengan melakukan ijtihad seperti tadi. Au ghalabati dzannin. Bagaimana kalau seandainya kita sedang menentukan waktu zuhur, tapi ternyata cuaca sedang mendung atau sedang hujan? Maka sebenarnya kita juga melakukan ijtihad. Namun ijtihadnya tidak seperti yang kita lakukan seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Ya, bisa dengan melihat daerah sekitar gitu. Bisa melihat daerah sekitar atau dengan menduga dengan sekuat-kuatnya dengan melihat tanda-tanda alam pada biasanya di waktu ini, pada biasanya sudah masuk waktu zuhur dan sebagainya. Fa in shalla ma'asyakki, tapi kalau dia melakukan sholat didasarkan atas keraguan ini sifatnya 50-50, masuk atau tidak masuk. Sudah masuk waktu sholat, di satu sisi dia juga meyakini bahwa waktu sholat belum masuk, maka lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya dinyatakan tidak sah. Itu syarat yang pertama. Wa yushtaratu ma'rifatul kiblati. Syarat yang kedua ialah kita harus tahu arah kiblatnya kemana. Nah, jangan sampai keliru. Karena beda dulu itu zaman Rasulullah itu, kenapa Rasulullah itu dijuluki ya Imam al-Qiblatain? Karena dulu Rasulullah sempat sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum kemudian ada ayat yang turun yang memerintahkan Rasulullah untuk sholat ke Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Nah, tapi kalau sekarang ya udah jelas, kalau sekarang menghadapnya ke kiblat yaitu ke Ka'bah. Jadi ada redaksi bahwa Ka'bah itu adalah kiblat bagi orang yang ada di sekitar Masjidil Haram, sementara Masjidil Haram itu adalah kiblat bagi orang yang ada di sekitar tanah haram yang ada di semenanjung Arab. Sementara tanah haram itu adalah kiblat bagi orang yang posisinya atau jaraknya sangat jauh sekali, ya seperti hanya kita Indonesia. Wa yajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Syarat yang selanjutnya adalah kita wajib menutup aurat kita dengan semacam kain lah, sesuatu yang bisa menutupi, yang sifatnya dia suci dan juga mubah, bukan hasil mencuri lah gitu, bukan hasil mencuri, mubah. Nah, batasan mana sampai mana auratnya? Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Wa yajibu raf'un najasati minas saubi wal badani wal makani. Syarat sah sholat yang selanjutnya adalah menghilangkan najis manakala najis itu terdapat pada pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita. Itu harus dihilangkan. Karena kalau seandainya tetap masih ada sesuatu yang menempel, maka sholat kita dinyatakan tidak sah. Gitu. Wa yajibu 'alal qadiri ayyusalliya al-fardhu qa'iman.
Wajib atas orang yang mampu melakukan sholat fardu, sholat maktubah 5 waktu dengan berdiri. Selama tubuh kita masih kuat berdiri, maka kita tidak boleh beralih dengan cara selanjutnya. Ini untuk ketentuan sholat fardu. Jadi kalau nggak bisa berdiri, maka silakan duduk. Ketika tidak bisa duduk, silakan tidur miring. Sholat dengan cara tidur miring. Ketika tidak bisa tidur miring, silakan sholat dengan cara tidur terlentang. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya kita tidak bisa ngapa-ngapain, maka sholatnya dengan hati kita untuk menentukan ya waktunya ruku, waktunya sujud, dulu di antara 2 sujud dan begitu seterusnya. Itu artinya sahabat-sahabat sekalian, sholat fardu, sholat 5 waktu itu wajib, jangan sampai ditinggalkan dalam kondisi apapun. Selama akal pikiran kita masih sehat, maka sholat itu wajib kita laksanakan dalam kondisi apapun. Wajib kita laksanakan. Ketika tidak kita laksanakan, maka ada kewajiban lain, yaitu yang disebut dengan kewajiban qadha, mengganti sholat yang telah kita tinggalkan. Sekian dari kami. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.